Dan murid-muridnya banyak sekali yang tersebar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, di dalam kitab Mafahim Yajibu An-Tusoha, beliau menceritakan tentang seorang ulama besar namanya Syekh Qutbi. Syekh Qutbi ini baca juga di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga Syekh Al-Mufidah Ismail juga mengungkapkan kisah ini. Jadi diceritakan ada seorang ulama besar yang namanya Syekh Qutbi. Beliau ulama di Madinah yang cukup disegani. Beliau katakan itu ketika beliau berada di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan kepada Syekh Qutbi, "Indana fi qabrin Nabi." Ketika aku sedang berada di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia makamnya Rasulullah. Ja'a rajulun minal aqab. Datanglah seorang laki-laki dari arah pedalaman. Kita ini nyebutnya arah Baduy, arah pedalaman. Biasanya kalau sudah bicara arah pedalaman, kadang-kadang ada kisah-kisah yang disajikan. Kisahnya malah agak konyol sedikit. Pernah diceritanya, ada orang Arab Baduy itu masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia kencing di pojok salat. Itu Sayyidina Umar itu menarik pedangnya dari sarungnya, itu hampir mau ditebak sekepala lehernya. Tapi Rasulullah kemudian bilang, jangan dulu, tungguin kencingnya biar selesai. Sebab kalau dia lagi kencing dikagetin, anjang-anjangnya. Kalau anjang-anjangnya, kalau kita orang Betawi, anjang-anjangan itu gitu cerita. Itu juga luar biasa. Saya ngelihat akhlaknya Rasulullah, hal semacam begitu aja dia berakhlak. Coba kayak kita nih, kira-kira ada orang yang kencing di dalam masjid. Akhlak. Tapi Rasul bilang, jangan biarin selesai dia punya kencing. Nanti kalau dia selesai kita tengok. Selesai kencing itu orang Arab Baduy dipanggil Nabi, "Mas, ini Mas, jadi Rasulullah. Ini masjid ya, nggak boleh kencing, ini tempat suci. Siapapun tidak diperkenankan untuk kencing di dalam masjid ini." Orang Arab Baduy karena polos gitu ya, dia bilang, "Jadi Rasulullah, maaf ya Rasulullah." Jadi gitu ya Rasulullah. Jadi orang Arab Baduy itu banyak kisah-kisah yang kadang-kadang lucu. Nah, ini orang Arab Baduy ini, itu Syekh Qutbi menceritakan ketika beliau berada di makam Nabi. Beliau katakan, "Anjala fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun minal ardh." Jadi datang orang Arab Baduy itu, orang Arab pedalaman itu, di depan makam Nabi. Apa yang dilakukan itu orang Arab Baduy itu dikisahkan oleh Syekh Qutbi. Kata Syekh Qutbi, "Summa yaqulu," kemudian orang Arab Baduy itu ngomong di makam Nabi. Jadi waktu dia di makam Nabi itu dia ngomong, apa dia ngomong? "Ya Rasulullah, inni sami'tu qaulullah." Ya Rasul, saya mendengar ada firman Allah yang mengatakan. Jadi seolah-olah itu dia menganggap Rasulullah itu masih ada. Tapi memang di kalangan kita para ulama-ulama itu, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau secara mukhatab, beliau hadir sebenarnya. Kayak kita misalnya gini, kita baca sholat, "Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika." Beliau hadir. Kenapa?
karena ada ucapan alaika atas engkau. Maka dalam perspektif bahasa, ketika disebutkan kata mukhatab berarti orang itu sedang. Jadi kalau kita baca sholawat Allahumma sholli alaika, itu ada beliau. Nah, jadi orang Arab Badui itu mengatakan ini sami'tu qaulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah yang mengatakan law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul la wajadullaha tawwabur rahim. Baca di dalam surah An-Nisa ayat 63. Jadi kata orang Arab Badui itu bilang, ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah yang mengatakan law annahum idzalamu anfusahum. Kalau seandainya mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ya Rasulullah, jauh mereka selalu datang kepadamu. Jadi dulu itu sebelum Rasulullah meninggal, itu orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia datang ke Rasulullah. Nah, ini diceritakan di dalam Al-Quran, law annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Jadi kalau seandainya mereka yang berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepada Rasulullah. Fastaghfirullah, mereka kemudian memohonkan ampunan kepada Allah, wastaghfirullah Rasul, dan engkau pun memohonkan ampunan buat mereka. Jadi bukan hanya dia memohon ampunan kepada Allah, Rasul pun ikut berkontribusi memohonkan ampunan buat mereka yang berdosa itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan la wajadullaha tawwabur rahim, pantas kalau taubatnya mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kontribusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Dia cerita, aku ini bergelimang dengan dosa, aku bergelimang dengan maksiat ya Rasulullah. Aku mohon syafaatmu ya Rasulullah. Aku mohon pertolonganmu ya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan engkau yang menjadi perantara aku dengan Allah? Aku mohon engkau ya Rasulullah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang aku lakukan dalam kehidupan ini ya Rasulullah. Sumber raja'ah kata Utbi, kemudian orang Arab Badui ini pulang. Selesai dicurhat di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika orang Arab Badui itu pulang, Syekh Utbi itu tertidur dia. Nah, dalam tidurnya itu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bermimpi dengan Rasulullah, itu kata Nabi, man rohani fil manami, siapa yang dia berjumpa dengan aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia berjumpa aku dalam keadaan sadar. Ada yang udah pernah ketemu Rasulullah? Udah ada istilah. Saya baca aja, mudah-mudahan sharing aja. Saya baca ini di dalam kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama besar yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan pernah menjadi gurunya orang-orang Arab. Itu Imam Nawawi. Itu di dalam kitab beliau itu Nasoihul Ibad. Itu diceritakan bagaimana caranya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Itu dijelasin di dalam kitabnya. Itu ada ayat di dalam Al-Quran yang akan menjadi wasilah, di mana Allah kalau kita baca akan kita dipertemukan dengan Rasulullah. Kalaupun kita nggak berjumpa dengan Nabi, kita akan berjumpa dengan sahabat. Kalaupun dengan sahabat tidak, kita biasanya berjumpa dengan para ulama-ulama. Yang penting diamalin. Habis sholat zuhur, kalau sempat baca asar, baca maghrib, baca isya, baca. Dan kalau mau tidur,
dibaca itu sampai mata kita terpejam. Akhir ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu amalannya sederhana. Surah At-Taubah surah ke-9 dalam Quran ayat 128. Itu yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad untuk Syekh. Karena ini ada kisahnya. Kisahnya ketika seorang ulama besar namanya Syekh Mujahid itu, ketika dia bikin pengajian dia begini, tiba-tiba beliau berdiri. Orang semua yang hadir yang banyaknya itu kaget. Ada apa dengan Syekh Mujahid tiba-tiba dia berdiri? Ternyata ada orang yang masuk dari pintu. Itu yang kemudian menyebabkan Syekh Mujahid berdiri, lalu kemudian dia jalan menghampiri orang itu. Dan orang itu begitu dihormati oleh Syekh Mujahid, bukan hanya dia hormati orang itu, tapi dicium keningnya. Padahal orang itu biasa-biasa aja. Orang itu nggak ada keistimewaan apa-apa. Tapi Syekh Mujahid itu begitu menghormati orang itu semua bertanya kepada Syekh Mujahid. Ya Syekh, ada apa dengan orang itu? Orang itu yang dimaksud adalah Syekh Abu Bakar As-Sibli. Kalau Bapak baca literaturnya Sibli, dia ulama yang agak aneh. Kalau kita di luar kebiasaan, ya, orang-orang nyebutnya majnun, tapi majnunnya beda. Artinya di luar kebiasaan. Jadi Syekh Mujahid itu mencium keningnya Sibli. Sehingga ketika ditanya ada apa dengan Sibli, ya Syekh Mujahid bilang, aku melakukan itu karena tabarukan dengan Rasulullah SAW. Jadi setiap kali aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu ada Sibli. Jadi aku, Rasulullah dan Sibli, dan Rasul memperlakukan Sibli itu persis seperti apa yang lakukan kepada dia. Jadi Rasul itu memperlakukan Sibli itu bukan hanya berdiri, tapi mencium keningnya Sibli. Kalau di Arab itu kalau mencium kening itu sebagai tanda penghormatan. Kayak kemarin gitu, saya sempat banyak pertanyaan karena saya sekretaris Majelis Ulama. Dipertanyakan gitu tentang Imam besar Masjid Istiqlal gitu mencium paus. Saya kira pendekatannya berbeda. Beliau orang alim pasti tahu jawabannya. Nah, Rasulullah ditanya oleh Syekh Mujahid, ya Rasulullah, ada apa dengan Sibli? Rasul mengatakan, Sibli itu umatku yang cinta kepadaku, yang dia selalu membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu baca itu. Kalau habis sholat, kalau ada waktu, kalau kita mau tidur, ya itu baca itu. Kita tutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Allah perkenankan kita bermimpi. Nah, jadi kata Nabi, man ra'ani fil manami, siapa yang berjumpa aku dalam keadaan mimpi, maka sesungguhnya dia berjumpa aku dalam keadaan sadar. Nah, Syekh Utbi berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Utbi? Kata Rasulullah dalam mimpi Utbinya, ya Utbi ilhaqil a'rabi wa bashir lahu wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Ya Utbi, kata Rasulullah, wahai Utbi, ilhaqil a'rab, kejar tuh orang Arab Badui tadi, kejar tuh orang Arab itu, wa bashir lahu, berikan kabar gembira buat dia, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambi, sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Karena siapa? Karena wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan tawassul. Ya, kita menjadikan orang ketiga agar doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah menyuruh kita bertawassul dengan amal ibadah kita. Jadi di zaman Rasulullah itu Rasul pernah menceritakan ada orang yang bertawassulnya
dengan amal ibadah. Ada orang yang terjebak di sebuah gua yang tertutup dengan batu besar sehingga dia tidak bisa keluar dari gua itu. Sampai akhirnya 3 orang ini berdoa memohon kepada Allah melalui wasilah amal ibadah yang dia pernah kerjakan. Ya Allah, aku punya amal ibadah yang aku kerjakan ya Allah. Ada satu yang mengatakan, aku punya orang tua, aku belum bisa minum sebelum orang tua saya minum. Bahkan anak-anak saya pun merengek-rengek minta minum. Aku belum kasih selama orang tuaku belum minum susu itu. Aku prioritaskan untuk orang tuaku dulu ya Allah. Kalau memang amal ibadahku itu ikhlas, aku lakukan karena Engkau ya Allah. Geser pintu batu ini dari pintu. Bergeser. Makanya silakan saja kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah ini, boleh kita bertawassul dengan amal ibadah kita. Seperti orang tadi Arab Badui bertawassul dengan Rasulullah SAW, harapannya doanya diijabah oleh Allah dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Maka kita dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lepas ketika kita berdoa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Kita sebut Rasulullah agar doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi silakan saja kita bertawassul dengan amal ibadah kita. Kalau memang punya hajat, punya keinginan, yang keinginan kita ingin cepat-cepat diijabah oleh Allah, maka bertawassullah kita dengan amal ibadah kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran buat kita semua. Mari sama-sama kita jadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah agar seluruh doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.